Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita baca ayat yang ke-38 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qulna, kami katakan, ihbitu, ya turunlah kalian, minha, dari surga, jami'an, semuanya. Di ayat sebelumnya, di ayat yang ke 36, wa qul nahbitu, wa jamaah, itu kembalinya kepada Nabi Adam, Hawa, dan Iblis, syaitan. Kalau dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-38, qulna, kami katakan, ihbitu. Sebelumnya, kenapa di ayat tadi katakan waw jamaahnya kembali ketiganya, kembali kepada Adam, Hawa, dan Iblis? Karena dalam ayat disebutkan ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian adalah musuh sebagian yang lain. Jadi Adam dan Hawa adalah musuh Iblis. Itu perlu diingat. Adapun dalam ayat ini, bahwa jamaah itu hanya kembali kepada Adam dan Hawa. Qulna ihbitu, kami katakan ihbitu, turunlah kalian. Jadi kembali kepada Adam dan Hawa. Kata beliau, kata Sumataim rahimahullah, al-waw boleh berjama pada ihbitu, wa ubira bihi an-itsnain. Kenapa disebutkan dengan waw jamaah, berjamaah, padahal dua, Adam dan Hawa? Ya, karena Adam dan Hawa adalah abawa Bani Adam, adalah orang tuanya seluruh Bani Adam, sehingga fawujjihal khitabu ilaihima bisighati jam'i, sehingga ditujukanlah khitab kepada keduanya dengan bentuk jamak, dengan waw jamaah, bi'tibarihima ma'adurriyah, karena teranggap kedua itu bersama dengan anak turunannya. Turunlah kalian, Adam dan Hawa, dan anak-anak turunannya. Dan disebutkan di sini satu faedah nahwiyah pada Sumataim rahimahullah, yang intinya beliau membantah pendapat yang menyatakan aqal jama' itu dua. Yang sahih jama' itu paling minimnya 3, dan beliau di sini sebutkan ya pendapat yang menyatakan jama' itu 2 minimalnya, itu lemah. Qulna, kami katakan, ihbitu, turunlah kalian, ya Adam dan Hawa, min hadis surga jami'an. Fa imma dari in syartiyah dan ma zaidah. Asalnya fa imma in syartiyah dan ma zaidah. Atau sebagian lebih menyatakan dengan menyebutkan silatut taukid, agar tidak dianggap ada huruf zaidah tidak bermakna, sehingga dikatakan silatut taukid, untuk taukid. Dan apabila ya'tiyannakum, datang kepada kalian, minni, dariku, huda, petunjuk, yakni ilmu. Huda di sini ilmu. Ini hidayah, bayan. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, yakni kata Ibnu Utsaimin,
akhadha bihi tasdiqan bi akhbari, membenarkan berita-berita yang ada dalam Al-Qur'an, wa imtithal li ahkami, menjalankan perintah-perintah ya dalam hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Ini Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ilmu yang datang dengan wahyu, membenarkan beritanya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, fala khaufun, maka tidak akan ada ketakutan atas mereka di masa akan datang, wala hum yahzanun, dan mereka tidak sedih, tidak akan menyedihkan apa yang telah lalu. Khaufun alaihim bima yastaqbal wala hum yahzanun ala ma mata. Barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah, mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah, dia tidak akan takut menghadapi masa akan datang, dan tidak akan sedih masa yang telah lalu, tidak akan menjadikan masa lalu. Kenapa? Karena mereka telah melakukan amal saleh, memanfaatkan umur mereka dengan amal saleh. Ini ayat yang ke-38. Pada ayat ini yang pertama, yang sudah kita baca di ayat sebelumnya, menunjukkan annal jannah allati askanaha Adam atau uskinaha Adam awalan kanat 'aliyah. Surga yang pernah Nabi Adam tinggal di sana dan juga nanti kaum mukminin masuk padanya, itu di atas. Dari mana? Dari kata ihbitu. Ihbitu yang turunlah dari atas. Ya, saya sebutkan kemarin dua nas. Yang pertama dalam surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyin. Dan hadis Rasulullah berkata, ya, idza sa'altumullah, jika kalian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya, fasalu firdaus, mintalah surga firdaus, fa innahu a'lal jannah, karena firdaus adalah surga yang paling tinggi, wasaqfuhu arsyur rahman, dan saqafnya, atasnya itu adalah arsy di atas. Yang berikutnya, di antara ayat ini kata Abdul rahimahullah taala, itsbat kalamillah, menetapkan kalam Allah. Allah berbicara sesuai dengan kemuliaannya, berbeda dengan makhluknya. Yang ketiga, yang sudah kita baca berkali-kali, dan ini penting karena ini akidah Ahlussunnah, membedakan dengan Asy'ariyah, Maturidiyah dan lainnya, bahwasanya kalamullah itu masmu', firman Allah itu didengar. Kalamullah itu dengan huruf, dengan suara yang didengar, sehingga para nabi mendengarnya, para malaikat mendengarnya. Ini pun yang membedakan Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan lainnya. Di antara ayat ini yang kelima kata beliau, annal huda min indillah, bahwasanya hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dikali ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sehingga atas Muhammad rahimahullah wa yatafarra'u 'ala hadhihi al-fa'idah, sehingga tercabang dari faedah tersebut, annaka la tas'al al-huda illa min Allah azza wa jalla. Janganlah kamu minta hidayah kecuali kepada Allah. Di antara doa yang ma'thur yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta hidayah kepada Allah. Allahumma, ya Allah, inni as'alukal huda, aku minta huda, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afaf wal ghina. Yang berikutnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anna man ittaba' hudallah, barang siapa mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu aminun, dia akan aman. Aman min baini yadayhi wa min khalfihi. Dia akan aman, ya, dalam menghadapi masa akan datang, dan dia merasa aman dari masa yang telah lalu. Masa akan datang tidak akan takut, masa lalu telah lalu dia tidak akan sedihkan. Dia aman. Berikutnya, di antara ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, annahu la yata'abbadu lillah illa bima syara'. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyaratkan olehnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya. Menunjukkan beribadah itu hanya dengan hidayah dari Allah yang dibawa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga kita tahu bahwasanya di antara syarat ibadah adalah diterima ibadah adalah ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ah yang ini harus sesuai dengan hidayah dari Allah yang melalui sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, "Anna man ta'abbada lillah bighairi ma syara' fa huwa ghairu hudan." Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tanpa syariatnya, ya dengan ra'yunya, dengan akalnya, dengan istihsannya, maka fayakunu dhalan, maka dia adalah seorang sesat, kama syahidat bi dzalika sunnah. Nah, sebagaimana sunnah pun menunjukkan demikian. Allahu a'lam.